kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucapkan syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah firman menjadi tempat berita bagi kami ya Tuhan. Berikan keterangan hati pada kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak lagi pembantu Tuhan atas dosa kami. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini khotbah kita bertema Tuhan mengundang kembali umatnya berpaling, yang terambil dari Yeremia 3 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi saya ucapkan Yeremia 3 ayat 1 sampai 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pertobatan kepada Tuhan. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikan laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Apakah telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya. Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebuah nas yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan seperti pernikahan yang hancur, yang dimana umat Israel telah pergi berzina rohani dengan ilah yang lain. Saudara-saudara, secara hukum tidak ada jalan kembali, tetapi Tuhan dalam kasih-Nya bertanya, apakah ia akan kembali lagi? Nah, saudara-saudara, ini adalah kata kunci yang dimana apakah kasih Tuhan cukup besar untuk menerima kembali hati yang telah berpaling sepenuhnya. Nah, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih yang melampaui hukum ini, dan bagaimana kita harus merespon panggilan-Nya untuk pemulihan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita boleh melihat dari ayat Yeremia ini 3 hal kasih Tuhan yang menanti, dan hati kita yang membandel, dan panggilan Tuhan untuk berbalik. Nah, saudara-saudara, yang pertama itu adalah kasih Tuhan yang melampaui hukum. Kita boleh melihat dari ayat 1 sampai 2, yang dimana ayat 1 mempertanyakan Taurat, yang dimana suami yang menceraikan istri pezina tidak boleh menikahinya kembali. Namun saudara-saudara yang terkasih, Tuhan bertanya tentang Israel, apakah ia akan kembali lagi kepadanya? Nah, ini menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak terhalang oleh aturan manusia. Dia merindukan kita kembali meskipun kita tidak layak. Nah, Tuhan tidak menggunakan daftar dosa sebagai alasan untuk menolak. Saudara-saudari, Dia menggunakannya sebagai alasan untuk memanggil. Tuhan menanti Anda di pintu. Nah, boleh kita lihat, saudara-saudari, sama seperti orang tua yang tidak pernah mengunci pintu bagi anak yang tersesat. Begitu juga dengan Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang menanti. Jika Anda merasa terlalu jauh, ingatlah saudara-saudara, Tuhan masih membuka pintu untuk kita. Nah, di mana kasih-Nya menanti tetap merespon umat-Nya ada kegagalan yang menyedihkan.
Yang kedua adalah kegagalan umat yang mendua hati, yang dimana saudara kita bisa melihat dari ayat 2 sampai 5, di mana umat Israel digambarkan berjinak rohani di setiap bukit, yang dimana mencari kepuasan dari berhala. Ironisnya, setelah semua berdosa, mereka berani memanggil Tuhan dengan berkata, "Ya Bapakku." Hanya saat mereka membutuhkannya, ini adalah potret hati yang mendua, di mana manusia ingin dosa, tetapi ingin berkat juga. Saudara-saudara, kita tidak bisa memanggil Tuhan Bapa sambil terus merangkul hal-hal yang Dia benci. Nah, dosa-dosa mencoba mengambil keuntungan dari Tuhan tanpa menyerahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Yang dimana hati yang mendua adalah pengkhianatan terburuk. Kita perlu jujur, apakah ada bukit-bukit dalam hidup kita di mana kita mencari kepuasan selain dari Tuhan? Pertobatan harus jujur, bukan hanya pengakuan yang sangat genting. Dan di mana meskipun kita membandel, Tuhan memberikan panggilan yang memuliakan. Nah, yang selanjutnya, yang dimana panggilan Tuhan untuk berbalik. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menegur mereka dengan berkata, "Lihatlah, engkau telah berbuat jahat, tetapi engkau terus berbicara dan engkau bertindak." Ini adalah teguran yang berisi kasih karunia. Tuhan juga berkata, "Aku tahu dosamu, sekarang berhentilah dan kembalilah." Kesempatan ini masih terbuka, tetapi membutuhkan tindakan berhenti dan berbalik, yang dimana disebut dengan pertobatan. Saudara, pemulihan dari Tuhan dimulai dengan kita melakukan rem mendadak, sebuah tindakan berani untuk menghentikan kebiasaan lama dan berbalik 180 derajat ke arahnya. Nah, saudara-saudara, Anda tidak bisa menyelesaikan maraton dengan berlari ke arah yang salah. Anda harus berhenti berbalik. Tuhan mengundang Anda untuk melakukan, yang dimana Tuhan mengajak untuk melakukan putaran balik, yang dimana untuk hari ini saudara-saudara harus mengakui dosa saudara dan kembali kepada kasih yang menanti, yang dimana kasih menunggu. Hati kita gagal, tetapi panggilan Tuhan untuk berbalik tetap ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari ayat khotbah kita Yeremia 3 ayat 1 sampai 5 ini, kita dapat mengambil bagaimana kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan, dan di mana jika Anda sudah terlalu jauh, Dia memanggil Anda sekarang untuk kembali ke kasih yang mula-mula dan kembali kepada Tuhan. Di mana kita bisa melakukan doa kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, kami tidak ingin mendua hati lagi. Kami memilih untuk berbalik dan bukit-bukit kami untuk menerima kasih karunia-Mu yang memulihkan." Nah, saudara-saudara, marilah kita melihat satu bukit dalam hidup saudara-saudara yang akan Anda tinggalkan sebagai tanda pertobatan sejati dan berkomitmen untuk berbalik ke arah Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah firman-Mu menjadi tokat pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami melakukan pertobatan dengan baik ya Tuhan, dan tidak lagi mendua hati kepada Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami berbuat atas dosa kami. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selamanya. Amin. Shalom buat kita semuanya.